Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di sini, mempersiapkan bekal yang lebih banyak lagi dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, saling menguatkan satu sama lain untuk tetap istiqomah di jalan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapapun yang melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, akhwat rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan semangat ya untuk menuntut ilmu. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas belajar ya dari sebuah kitab pendidikan anak yang luar biasa, ditulis oleh seorang ulama ya yang ilmunya Masya Allah begitu berlimpah untuk kita pelajari, karena memang mendidik anak ini tidak harus menjadi orang tua lebih dahulu. Mendidik anak bukan berarti harus menjadi guru, tetapi setiap kita harus mempersiapkan diri untuk mampu mendidik anak-anak kita. Ya, dan agama ini sudah memberikan peluang, memberikan jalan untuk kita mempelajarinya melalui ya ilmu para ulama. Jadi dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini, Dr. Abdullah Nasiuwan memaparkan ide-ide beliau, gagasan-gagasan beliau yang beliau susun secara sistematik ya, yang beliau susun itu dengan referensi yang beliau gali dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan tentu juga adalah penjelasan dari para ulama sebelumnya. Jadi pada bagian pertama buku ini, di bab pertamanya beliau memberikan judul yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai perkawinan ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Jadi dari judul ini saja kita sudah tahu, menangkap maksudnya ya, bahwa perkawinan yang ideal itu senantiasa berkaitan erat dengan bagaimana nanti mendidik anak-anak dan keluarga yang kita akan tinggal bersama, tidak hanya di dunia tetapi harapannya juga sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, jadi beliau memaparkan ada 3 poin penting mengenai perkawinan. Yang pertama adalah bahwa perkawinan itu merupakan fitrah manusia. Ya, kenapa dikatakan fitrah manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan. Ya, Masya Allah ya, berkali-kali kita sudah mendengar itu. Bahkan kalau kita dapat undangan pernikahan, kartu undangannya itu kan ditulis itu ayat itu ya dalam surah Ar-Rum tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita makhluk ini bukan hanya manusia, itu berpasang-pasangan. Maksudnya bagaimana? Ya, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, bukan sesama jenis. Gitu. Ya, fitrahnya seperti itu, dan fitrah dibuat seperti itu karena ada tujuannya. Tujuannya sangat agung ya sesuai dengan judul di bab pertama ini, bahwa nanti ada kaitannya yang sangat erat, yang sangat penting dengan pendidikan anak-anak dan anggota keluarga yang kita bersama di dalamnya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan tentang fitrah ini ya, karena beliau menyampaikan innallaha abdalana birrahbaniyah al-hanifiyah as-samha. Jadi
beliau berpesan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengganti kerahiban dengan hanifiyah samha, sikap lurus yang toleran. Apa itu? Karena umat-umat sebelumnya itu ada yang berpendapat, ya, bahwa menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang terbaik itu adalah mereka yang memutuskan hubungan dengan manusia dan hanya mendekat kepada Allah saja, yaitu menjadi rahib, tidak kawin gitu. Maka beliau meluruskan itu, ya, diluruskan bahwa agama kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian dalam riwayat At-Tabrani, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah dimudahkan untuk menikah namun ia tidak juga menikah, maka ia bukan termasuk golonganku. Jadi Masya Allah, ya, beliau menegaskan itu. Orang yang sudah dimudahkan urusannya untuk menikah kemudian dia tidak mau menikah, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan baginda Nabi. Nah, jadi ketika kita jumpai ada orang yang belum menikah, kita harus tahu kenapa dia belum menikah. Kalau karena memang sudah ikhtiar dan belum ada jodohnya, ya maka dia harus bersabar. Tetapi ketika dia memutuskan untuk tidak menikah, malas untuk menikah, enggan untuk menikah karena takut nanti kebebasannya terganggu, kebahagiaannya akan terenggut dengan tanggung jawab kepada pasangan dan anak-anak, maka yang demikian itu tidak dibenarkan, ya. Jadi Masya Allah, hadis ini pun diperkuat lagi dengan kesaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, suatu hari datang 3 orang ke rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya mengenai ibadah beliau. Setelah mendapat informasi itu, mereka pun merasa, ya, jadi setelah mendapatkan informasi bagaimana ya tata cara ibadah beliau, mereka itu merasa bahwa ibadah mereka selama ini tidak ada apa-apanya, sangat sedikit dibanding ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertiga ini berkata, apalah kami ini dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau telah diampuni seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka salah seorang dari mereka pun berkata, jika demikian aku akan sholat malam selamanya. Yang lainnya pun berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa. Dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selamanya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba dan mendengar hal ini, maka beliau bersabda, ya, apa sabda beliau? Beliau menyampaikan, mengapa kalian berkata seperti itu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan lebih takwa kepadanya daripada kalian. Namun aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, aku juga menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi akhwat sekalian, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa perkawinan itu adalah perkara yang penting untuk menjaga fitrah manusia, agar manusia dapat mengemban amanah tanggung jawab yang besar kepada dirinya, yaitu berupa pendidikan dan pembinaan kepada keturunan dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini bukan sekedar saya maunya ini gitu. Fitrah itu bukan sekedar instinktif, bukan karena naluri, bukan karena sudah kepengen, bukan karena lonjakan birahi, bukan karena kebutuhan biologi semata, tetapi lebih adalah fitrah. Itu artinya apa? Wah, ketika kita menikah itu kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fitrahnya itu karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita manusia, fitrahnya disuruh menikah karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fitrahnya seperti itu. Kalau fitrah itu pasti bagus. Kenapa? Karena fitrah ini Allah yang menciptakan. Ya. Jadi
Mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Yang belum menikah, mari memahami, saya menikah itu bukan karena sudah ditanya gitu kan ya. Setiap ketemu kawan ditanya, kapan nikah? Ketemu orang tua, kapan nikah? Ketemu teman di sosial media, kapan nikah? Nggak tahan telinga kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian merasa sekarang harus menikah. Bukan, tapi harus lebih difahami lagi bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Dr. Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan ya di dalam bab pertama ini bahwa perkawinan itu adalah kepentingan sosial. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala terkait diri kita, maka yang kedua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terkait bahwa ini adalah bagian dari kepentingan pelestarian umat manusia seluruhnya. Gitu ya. Kita lihat sekarang ini di beberapa negara maju, konon gitu ya, di Eropa atau beberapa lagi negara Asia dan Amerika begitu, yang karena kemajuan dan gaya hidup yang maju itu, konon mereka malas untuk menikah. Kenapa? Menikmati kebahagiaan sendiri, atau ya ini kebahagiaan dalam tanda kutip ya, dalam artian mungkin bukan kebahagiaan tapi sudah teralienasi, jarang berinteraksi dengan yang lainnya, sibuk dengan dirinya sendiri begitu. Nah, perkawinan ini akhwat sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum itu kan bagian dari lita'arufu, bagian bersosial, bagian menjadi komunitas, menjadi bagian dari peradaban seluruh dunia gitu kan ya, bagian dari masyarakat dunia. Masya Allah. Jadi pernikahan ini bukan sekedar memuaskan keinginan sendiri gitu, tetapi ada tanggung jawab yang besar, ada peluang kebahagiaan yang lebih besar ketika kita berinteraksi dengan umat manusia. Ya. Jadi tadi kembali ya ke cerita yang konon negara-negara maju itu, mereka penduduknya itu cenderung dengan kebahagiaan sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, jadi malas untuk menikah. Kalaupun menikah atau kawin, mereka mengatakan tidak perlu punya anak. Padahal salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah meneruskan garis keturunan. Di dalam Islam, untuk punya anak itu harus menikah dulu. Gitu. Kenapa? Karena itu bagian dari komitmen, bagian dari tanggung jawab, bagian dari rasa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di negara-negara tadi itu ketika mereka tidak kawin, ya, kemudian tidak punya anak, maka pemerintahnya itu bingung. Kenapa? Karena piramida penduduknya sudah menjadi piramida terbalik. Jumlah yang usia produktif ke atas itu jauh lebih banyak daripada jumlah anak muda, generasi muda yang akan melangsungkan gitu ya kesuksesan bangsa mereka di masa yang akan datang. Seperti itu, berbanding terbalik dengan negara-negara yang populasinya adalah mayoritas muslim. Gitu ya, sampai menjadi sebuah ketakutan tersendiri di negara-negara Eropa dan Amerika itu terkait dengan imigran dari negara-negara Islam. Kenapa? Karena orang-orang Islam ini suka sekali berkeluarga, suka sekali menyambung silaturahim dan meneruskan keturunan. Sedangkan bagi masyarakat mereka sendiri, bangsa mereka sendiri ada keengganan untuk itu. Jadi kenapa negara-negara muslim, orang-orang yang tinggal di negara-negara muslim ini mau menikah, mau repot punya anak, mau repot ngurus anak, mau repot ngurus pasangan, itu tidak lepas dari bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ya. Nah, terkait dari kepentingan sosial ini, selain untuk meneruskan keturunan, kemudian berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, menyambung silaturahim, yang ketiga itu juga bagian dari menyelamatkan diri dari penyakit-penyakit sosial. Akhwat sekalian, hubungan yang dilegalkan antara lelaki dengan perempuan di dalam Islam itu hanya satu, yaitu melalui pernikahan. Jadi kalau tidak menikah, sedangkan manusia itu diciptakan untuk saling tertarik dengan lawan jenisnya, maka akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyimpangan akhlak. Gitu. Ya,
Orang kalau dia mengikuti ajaran agamanya dalam Islam ini, maka akhlaknya itu kan bagus. Kalau memang sudah waktunya untuk menikah dengan pilihan yang Allah ridhoi, keluarga ridhoi, begitu kan ya, ayo jalan. Tetapi bagaimana ketika dia tidak punya keinginan untuk berkomitmen bersama, tapi hanya sekedar having fun, yang terjadi itu kan penyimpangan ya. Jadi harga seorang perempuan itu tidak lepas dari apa yang terletak di antara kedua pahanya. Saya terkesan sekali dulu ada salah satu aktivis mahasiswa di Indonesia, meskipun dia bukan Islam ya, bukan orang Islam, tetapi dia mengatakan gitu ya, cinta tanpa perkawinan, cinta tanpa pernikahan itu seperti orang kebelet kencing gitu. Apa itu? Ya kebelet kencing, karena ada sesuatu dari tubuhnya itu yang harus dikeluarkan. Orang itu kalau lihat WC umum di tepi jalan gitu, jorok, pesing gitu kan ya, lewat dekat saja itu sudah ekspresinya, gestur tubuhnya itu kan orang jijik, hidungnya ditutup, mukanya itu mengernyit gitu. Iya kan? Tapi ketika sudah nggak tahan, harus dikeluarkan gitu, ya masuk ke dalam situ ya, asal untuk keluar aja lega gitu. Maka orang yang melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, kata tokoh ini, dia kata, padahal dia bukan Islam ya, itu artinya dia hanya cuman kebelet kencing gitu. Dan ini saya sampaikan ketika saya berjumpa dengan adik-adik remaja gitu ya, ke sekolah-sekolah saya sampaikan, wahai anakku laki-laki, saya sampaikan, kalian di usia balik, dewasa ini, itu artinya Allah persiapkan kalian untuk menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami ya, dengan keutamaan, dengan keunggulan gitu ya. Yang perempuan juga, ketika Anda ini sudah balik, sudah dewasa, itu artinya Anda ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ibu, yang dari rahimmu itu akan lahir keturunan-keturunan ya, yang akan mengisi peradaban ini dengan prestasi-prestasi, dengan keunggulan-keunggulan, dengan keutamaan-keutamaan, hal-hal yang membanggakan gitu. Tetapi ketika kalian berpikir gitu ya, untuk melakukan itu di luar pernikahan, ya, kedewasaan kalian, balik kalian itu hanya sekedar untuk having fun, maka kalian tidak lebih dari sekedar lubang toilet. Saya sampaikan kepada adik-adik perempuan ini, kalian tuh tidak lebih dari sekedar lubang toilet ya. Untuk apa? Penampung najis. Berbeda dengan seorang istri, berbeda dengan seorang suami. Ketika mereka bersama, mereka akan melahirkan peradaban. Tapi kalau mereka bersama di luar konteks suami istri, tidak lebih hanyalah lubang toilet, jorok di tepi jalan. Artinya apa? Ya, ketika orang pipis sembarangan, yang terjadi adalah penyakit, dan itu bisa menular, mewabah. Nah, ya, Masya Allah. Jadi akhwat sekalian, maka ketika kita berbicara tentang perkawinan itu, sesungguhnya kita sedang memberikan, kita sedang menentukan ya, siapa bapak yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita perempuan ya, kalau Anda laki-laki, ketika Anda sedang menentukan untuk menikah, itu berarti Anda sedang menentukan siapa ibu yang terbaik untuk anak-anak kalian. Jadi pertimbangan ketika kita akan menentukan pasangan kita itu bukan sekedar dia good looking yang bikin saya akan terkenang-kenang selalu gitu. Dia yang romantis yang akan membuat hari-hari saya itu senantiasa indah gitu. Tapi pikirkanlah lebih jauh bahwa Anda sedang merekonstruksi sejarah gitu, dalam tanda kutip ya. Kita sedang berupaya melahirkan peradaban.
kita bisa merubah keadaan ini. Dengan apa? Sebuah keputusan dalam pernikahan. Siapa yang akan menjadi pasangan kita? Siapa yang akan menjadi teman hidup kita? Nah, seperti itu. Jadi kaitannya dengan sosial ini, dengan masyarakat, sosial, kepentingan sosial ini adalah bagaimana ketika kita memilih partner hidup itu, suami atau istri itu, pertimbangannya bukan hanya tentang diri kita, tetapi tentang anak-anak kita. Jadi kalau ada akhwat ini yang sedang ta'aruf, ya, yang sedang pendekatan keluarga misalnya, atau justru sudah ada yang melamar, ya, maka coba jangan hanya pertimbangannya itu tentang diri sendiri. Saya suka dia apa enggak, saya cocok dengan dia atau enggak gitu ya, dia mengasyikkan untuk kita atau enggak. Tapi tolong juga diperhitungkan, dipertimbangkan, apakah dia mampu menjadi bapak yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Ya, yang punya anak sudah dewasa sedang cari mantu juga berpikir apakah dia nanti itu mampu menjadi bapak yang terbaik untuk cucu-cucu saya, apakah dia kelak mampu menjadi ibu yang terbaik untuk keturunan cucu-cucu saya gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan yang sama beratnya sebelum memutuskan apakah dia yang terbaik untuk saya gitu ya. Nah, di poin yang ketiga, Dr. Abdullah Nasiruwan ini memberikan sebuah gagasan yang sangat menarik ya, dan saya ingin menyampaikan di sini untuk mohon ya diperhatikan betul-betul. Jadi yang ketiga, beliau Dr. Abdullah Nasiruwan ini menyampaikan, yang ketiga, perkawinan itu adalah pilihan. Ya, jadi akhwat, kalau ada yang mendengar ya, Allah jadi cewek itu jangan banyak syarat, jangan banyak pertimbangan, jangan banyak pilihan, nanti nggak laku loh, misalnya begitu. Ya, ketika orang datang meminang misalnya, meminta, kemudian disampaikan, Allah kamu tuh sudah umur segini lah, jangan banyak-banyak pilih lagi lah, terima aja lah, selada yang nerima udah terima aja daripada nanti nggak laku misalnya seperti itu. Maka saya sampaikan, akhwat, perkawinan itu adalah pilihan, terutama untuk kita orang perempuan ini. Masya Allah, suami itu kedudukannya ya sangat tinggi, karena dia yang akan menjadi imam kita, yang akan menjadi pemimpin kita. Kita akan bermakmum kepada dia. Gak mungkin kita akan bermakmum kepada seseorang yang gak bisa jadi imam. Gak mungkin kita akan bermakmum kepada seorang yang tidak tahu syarat menjadi imam. Tidak mungkin kita itu bermakmum kepada seseorang yang tidak tahu tentang kewajiban seorang imam. Jangan-jangan nanti dia kentut pun masih lanjut aja itu memimpin gitu. Padahal memimpin sholat ketika imam itu sudah kentut ya kan batal keimamannya gitu. Akhwat sekalian, ini saya sampaikan 2 hadis ya, yang saya kalau dibacakan ini atau membaca ini tuh Masya Allah berat sekali gitu ya. Yang pertama gitu ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda yang artinya, seandainya, kata beliau ya, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya ya, aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini kan Masya Allah ya, meskipun kita dilarang untuk bersujud kepada makhluk ya, kita hanya disuruh, diperintahkan bersujud untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini hadis ini kan memberikan gambaran kepada kita bahwa kedudukan suami itu sangat tinggi, sangat mulia, dan bahwa kewajiban istri kepada suami itu juga bukan perkara yang mudah. Bagaimana mungkin kita akan melakukan kebaktian ya, karena yang paling berhak terhadap kebaikan seorang istri itu adalah suaminya gitu
gitu. Bagaimana mungkin kita akan menyerahkan segenap potensi kebaikan kita kepada seseorang lelaki yang tidak layak untuk itu, kemudian kita nggak milih-milih? Bisa dibayangkan apa maksud saya? Jadi bagaimana kita akan mengabdikan, mendedikasikan segenap potensi kebaikan kita kepada seseorang, ya, kalau kita nggak milih-milih orang itu, gitu lah. Artinya apa ya? Memang harus selektif lah. Tentu selektifnya di sini harus difahami, selektif yang bagaimana. Ya, sebelum masuk ke situ saya sampaikan hadis yang kedua. Di sini ada seorang sahabat yang bernama Husain bin Mihsan. Dia menceritakan bahwa bibinya itu pernah mendatangi Rasulullah SAW karena suatu keperluan. Kemudian Nabi SAW itu bertanya kepada bibinya, apakah engkau telah bersuami? Perempuan ini menjawab, sudah wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bertanya lagi, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Sang bibi menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW menjawab, perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu itu adalah surga dan neraka. Jadi coba dari dua hadis ini saja kita tahu ya bagaimana seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya dengan segenap kesungguhan, dengan semua potensi kebaikannya. Kita tidak membahas tentang kewajiban suami kepada istri di sini, tapi dalam konteks kita wanita muslimah ini, kita tahu bahwa kedudukan suami itu luar biasa. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka, dan kewajiban itu bukan perkara yang mudah. Kebaktian kita kepada suami itu bukan perkara yang ringan, gitu loh. Apalagi ketika Nabi sampai menyebutkan suamimu itu adalah surga dan nerakamu, maka ahwat kita harus selektif, kita harus memilih dengan hati-hati. Ya, yang masih muda-muda, ya, yang sedang bermekaran hatinya, ditimpa dengan banyak sekali tayangan di televisi, tayangan di sosial media, seolah-olah pernikahan itu kisahnya antara raja dan ratu, gitu kan ya, kisahnya Cinderella misalnya, seperti itu. Padahal pernikahan itu ya gambarannya kan seperti naik bahtera ya, kapal yang besar, tentunya ada ombak, ada gelombang, bahkan mungkin kapalnya bisa bocor gitu ya. Sehingga harus ada persediaan, harus ada bekal yang teramat banyak dan besar. Ya, dan nakodanya itu adalah suami, pemimpinnya itu adalah suami, dan kita istri itu memiliki kewajiban yang tidak sedikit, kewajiban yang tidak ringan gitu. Oleh karenanya jangan sampai salah pilih. Jangan sampai ya tidak menyaring, jangan sampai tidak memperhatikan apa-apa yang harus menjadi syarat kebaikan untuk seorang suami. Nah, di sini disebutkan ya, pernikahan ini adalah pilihan kita untuk iya atau tidak, untuk menerima atau menolak. Dan dasar menerima atau menolaknya itu ada kriterianya. Apa itu? Nabi SAW menceritakan ya. Jadi kalau seorang perempuan dinikahi karena 4 hal ya, apa itu? Keturunannya, hartanya, kecantikannya, dan kemudian yang keempat adalah agamanya. Seorang laki-laki disuruh untuk memilih perempuan yang bagus agamanya, karena itu yang akan menyelamatkan. Nah, kalau orang perempuan didatangi seorang lelaki, apa kriterianya? Apa kriteria calon suami idaman itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi kalau perempuan dinikahi kan karena 4 faktor ya, milih gitu kan, keturunannya kah, hartanya kah, cantiknya kah, atau agamanya kah, maka disuruh memilih agamanya.
Kalau 4-4-nya itu ada, ya alhamdulillah, bonus dunia itu. Dan mudah-mudahan menjadi bonus di akhirat juga, mengantarkan dia menjadi istri yang solihah gitu, sehingga bisa bersama dengan suaminya yang solih untuk bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan orang perempuan kita ini kalau ada orang lelaki yang datang meminang? Ya. Ya, jadi di sini Imam At-Tirmidzi itu meriwayatkan ya, yang artinya demikian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan tersebarlah kerusakan akibat fitnah tersebut. Jadi akhwat, kalau ada orang lelaki datang meminta anak perempuan kita, yang dilihat dua hal, agama dan akhlak. Kenapa? Kalau agamanya bagus, pasti dia sudah tahu kewajiban dia menjadi seorang suami. Kenapa nggak cukup agamanya saja gitu ya? Kalau agamanya sudah bagus kan pasti dia akan mencari nafkah. Nggak akan dia suruh istrinya keluar rumah yang cari nafkah, dia duduk di rumah. Sembayang aja, istrinya yang disuruh ke pasar misalnya, istrinya yang disuruh kerja, dia di rumah aja sembahyang. Enggak. Laki-laki yang tahu agama, dia tahu kewajiban dia adalah memenuhi nafkah istri dan keluarganya dengan semaksimal mungkin yang dia mampu. Dan Masya Allah, Nabi tidak sekedar menekankan agamanya, tetapi harus diiringi dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah ya. Jadi dari sini kan kita tahu ya, tidak cukup agamanya baik saja, akhlaknya harus mulia. Jangan sampai dia ahli ibadah tapi ke istrinya zalim, baik sama orang lain tapi ke istrinya tidak, dermawan ke orang lain tetapi pelit ke istrinya misalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi ya, kriteria suami yang layak untuk diperjuangkan itu adalah yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi harus memilih tuh. Ya, jadi kan luar biasa ya, bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita, dan kita pun mendapatkan informasi-informasi berharga dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini. Ya, jadi bab pertama, pada bagian pertama ini terkait dengan perkawinan ideal. Saya rasa cukup untuk sekian. Tafadhol kalau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing ya, atau